Seni tradisional adalah hal yang sudah melekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap daerahnya kaya akan budaya maupun tradisi. Di Kabupaten Boyolali ada salah satu desa yang masih melestarikan budaya dan tradisi. Namun, badai perkembangan zaman seakan mengikis semangat akan menghidupkan budaya yang ada. Di balik jauhnya hiruk-pikuk perkotaan, terhampar sebuah desa yang masih kokoh memelihara warisan budayanya. Di sela-sela lebatnya pepohonan dan jajaran rumah-rumah tradisional, sebuah sanggar menjadi jantung detak desa ini. Di sanalah generasi muda belajar mendengarkan benang warisan leluhur, menjaga nyanyian kuno tetap hidup, dan menari dengan langkah-langkah yang telah mengalir sejak zaman dahulu. Inilah Desa Seni Karangganyam Ambujaya. Perkenalkan, nama saya Hening Dwi Maharsi. Posisi saya di sanggar ini dipercayakan selaku ketua atau memimpin Sanggar Karangganyam Ambujaya. Untuk bicara sejarah, pada saat itu awalnya itu dimulai adanya kegiatan dari Desa Kemasan yang mengadakan lomba waktu itu rondo tetek, kesenian rondo tetek. Dan saat itu diikuti oleh semua RT yang ada di Desa Kemasan, termasuk di Karangganyam ini sendiri. Waktu itu kita cuma latihan sekedar, istilahnya bapak-bapak yang biasa kumpul-kumpul, itu kita latihan dengan alat seadanya, dengan kentongan, dengan musik bass yang dibikin dari peralon dan karet ban itu. Kemudian icik-icik juga kita menggunakan seadanya lah pada saat itu. Dan waktu itu kita mengikuti lomba rondo tetek di Desa Kemasan, itu kita mendapatkan juara 2. Dan waktu itu pada saat itu juga awal-awal berdirinya kelompok seni ini, jadi tahun 2017 kalau nggak salah. Berbicara tujuannya sebenarnya untuk mewadahi dan menggali potensi yang ada pada pemuda-pemuda yang ada di Karangganyam, utamanya pada umumnya di semua desa Kemasan. Nanti kedepannya kan kita itu sebenarnya cuma menggali, awalnya menggali, bertujuan menggali, mewadahi kesenian potensi yang ada di Karangganyam, dan bertujuan pula untuk melestarikan kebudayaan tradisional yang ada di utamanya Kabupaten Boyolali. Kalau bicara kelompok seni di sini bukan kelompok seni desa ya. Ini tingkatnya baru kelompok seni di Dukuh. Ya, tingkatnya kelompok seni di Dukuh. Namun demikian pada saat ini kelompok seni di Dukuh Karangganyam sudah merupakan, dianggap dari Desa Kemasan itu merupakan salah satu dianggap sebagai desa seni ya. Yang diajarkan di kelompok seni ini satu, karawitan, musik karawitan, di mana musik karawitan itu untuk mendukung iringan pada saat kita akan melakukan kegiatan tari. Kemudian seni tari. Pernah juga kita belajar seni perwayangan, karena di sini ada salah satu potensi yaitu dalang, yang mana dia lulusan dari ISI juga. Dan pada saat itu kita pernah mementaskan salah satu pertunjukan, yaitu pentas wayang kulit ringkes waktu itu. Jadi ada 3 yang di sini memang yang dikembangkan, yaitu utamanya seni tari, kemudian seni musiknya. Seni musik itu kita kolaborasi dengan musik tradisional dan iringan organ itu untuk mendukung penampilan kesenian tari. Kemudian yang ketiga itu tadi perwayangan, itu tadi yang pernah kita pentaskan. Ya.
Kalau tantangannya sih banyak nggih. Karena di kalangan muda sekarang itu panjenengan mungkin juga perso sendiri. Kalangan muda sekarang itu marak dengan kegiatan yang main HP, yaitu main game. Jadi tantangan utamanya itu pada saat kita mau latihan, mesti kita banyak istilahnya ngoyak-oyak karena banyak pemuda yang kegiatan main game, kemudian ada lagi misalnya pas malam itu mau latihan ada tontonan seperti dangdut atau apa lah, itu dia itu mesti pengennya dia pengen nonton dangdut, pengen main game. Jadi tapi kita tetap harus semangat, tetap mendukung kepada pemuda untuk tetap bisa latihan, sehingga raketang berapa kali latihan itu tetap kita laksanakan untuk latihan. Tantangannya yaitu karena kegiatan pemuda sekarang marak dengan main game dan dengan kegiatan kesenian yang lain lah, seperti itu. Kanan, kiri, balik, kiri. Dampak positifnya yang jelas yang tampak itu awal Karanggayam itu tidak ada kegiatan yang terkait dengan kesenian sama sekali. Kemudian dengan adanya kita bentuk kelompok seni ini, tentunya kita sudah dapat menghasilkan sebuah karya-karya seni ataupun kegiatan-kegiatan pemuda yang berarah ke positif, yaitu di bidang kesenian yang bisa berdampak melestarikan atau memperkenalkan kepada khalayak masyarakat bahwa kita perlu adanya melestarikan budaya yang ada di utamanya di Kabupaten Boyolali, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Heri Dwi Atmoko, umur saya 20 tahun. Saya di sini sebagai penggerak pemuda yang ada di sini untuk terus melestarikan budaya dan untuk belajar kesenian. Saya menjadi penari di desa seni ini sudah sejak tahun 2020. Saya sangat bangga sekali karena mampu melestarikan budaya, khususnya di wilayah ini, agar tidak luntur di saat era modern seperti saat ini. Karena sejak sekolah dasar saya sudah berkecimpung di dunia kesenian, khususnya seni tari. Dan pada tahun 2019 kemarin saya terpilih menjadi Duta Seni 2019 Kabupaten Boyolali untuk mengenalkan budaya ke negara Spanyol dan Prancis. Untuk itu saya berniat untuk terus melestarikan dan mengenalkan budaya khususnya di wilayah ini agar tidak luntur dan tetap lestari.
ya acara yang telah diselenggarakan seperti yang telah saya sampaikan tadi ya. Kita pernah pertama tadi mengikuti dalam event-event lomba seperti yang diadakan di desa maupun di kabupaten ataupun di tingkat kecamatan. Kemudian pentas seni. Pentas seni itu merupakan salah satu kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa kegiatan seni yang ada di Karanggayam itu harus kita tampilkan kepada masyarakat, kita tunjukkan kepada masyarakat, oh iki loh kegiatanku, latihanku tari setiap hari itu hasilnya seperti ini. Itu di dalam pentas seni. Kemarin ada pentas perwayangan juga, kita bisa menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di Karanggayam memang ada kegiatan selain seni tari, selain seni musik, kita juga ada kesenian berupa seni wayang kulit ringkes kemarin. Untuk kedepannya kami mempunyai program, sudah saatnya Karanggayam ini, kelompok seni di Karanggayam ini kita jual. Istilahnya kita punya angan-angan tidak hanya sekedar pentas-pentas yang banyak mengeluarkan biaya, namun demikian kami punya program bahwa suatu mungkin 3 bulan ke depan itu kita punya program terkait dengan adanya kita akan membuat program seperti monumen seni, istilahnya kayak museum seni. Kita punya rencana programnya seperti itu. Jadi tidak hanya kita tampil sekedar untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa kita punya kesenian seperti itu, namun demikian kita sudah saatnya untuk bisa menjual kesenian itu kepada masyarakat dengan adanya tadi program yang akan kami laksanakan, yaitu museum seni yang rencana yang akan kami kedepannya akan kami lakukan seperti itu. Sanggar kami karena pemuda yang ada yang latihan di sini itu kebanyakan mereka adalah anak-anak sekolah, sehingga kita berkolaborasi dengan sekolah itu. Pernah pelatih di sanggar kami itu dimintai untuk bisa mengajar atau melatih anak-anak yang ada di sekolah seperti di SMK, di SMA, Teras. Itu juga pelatih kami dimintai bantuan untuk melatih di sana. Kemudian salah satu dari anggota kelompok seni ini, peserta penari kita, ada yang kemarin ikut seleksi duta seni. Kebetulan alhamdulillah bisa lolos. Sebenarnya yang seleksi itu ada 4 orang, namun demikian kemarin karena seleksi yang peserta putrinya itu terlalu banyak, sehingga dari kami itu yang putri belum bisa lolos. Namun ada satu yang peserta dari kami, sanggar kami, sekolahnya di SMP 1 Banyudono, itu kebetulan tahun ini lolos menjadi duta seni Kabupaten Boyolali. Kami menempuh cara itu dengan membuat video pada saat kita event-event, seperti misalnya kita mengikuti pada waktu itu kirab budaya Merapi Merbabu yang diselenggarakan di Selo. Kami juga mengikuti. Saat itu kita bikin video juga untuk kita upload ke YouTube.
kegiatan-kegiatan yang karena di kami juga sering ada penari kita yang utamanya peserta-peserta atau pembimbing-pembimbing yang ada di Sanggar Seni ini sering mendapatkan job misalnya di pernikahan atau seperti itu. Kami mengambil video, kemudian kita upload juga ke YouTube seperti itu, sehingga kita menunjukkan kepada masyarakat atau kalangan luas bahwa inilah hasil dari Sanggar Seni, inilah kebudayaan ataupun kegiatan di Sanggar Seni Karanggayam itu. Mungkin itu lebih mengarahnya apa ya? Kita selain kesenian tradisional di situ yang kita pelajari, pada saat kita membuat iringan itu tidak hanya menggunakan alat-alat musik yang berupa tradisional, namun kami berkolaborasi dengan alat musik-musik seperti organ seperti itu. Kemudian tarian-tarian yang kita gunakan mungkin iringan-iringan seperti tarian topeng lentera yang kemarin kita bikin, itu salah satu tarian dari khas Sanggar Seni Karanggayam Budaya. Itu iringan kita menggunakan lagu-lagu seperti lagu apa ya kemarin tuh, pokoknya kita mengambil lagu-lagu yang bukan hanya tradisional, namun lagu-lagu musik-musik yang sekiranya bisa dikolaborasi, namun gerakan-gerakan yang kita ciptakan itu adalah merupakan gerakan-gerakan tarian dari rakyat seperti itu. Tentunya mereka yang awalnya itu tidak bisa menari sama sekali, itu yang paling kelihatan ya hasil positif. Awalnya pemuda-pemuda yang di sini pasif, tidak punya kegiatan terkait dengan kesenian tari. Tentunya dengan adanya kelompok tari di sini belajar menggali dari kesenian seni tari ataupun seni musik. Di sini sudah kelihatan bahwa mereka juga selain dia bisa menari, keduanya kami bisa melestarikan kebudayaan Jawa atau kebudayaan yang ada di tradisional yang ada di Kabupaten Boyolali. Dan ketiga yang setelah saya sampaikan bahwa prestasi dari anak sanggar kami telah berhasil lolos menjadi duta seni pada waktu seleksi, menjadi duta seni di Kabupaten Boyolali. Tentunya kita harus benar-benar bisa mengarahkan, bisa selalu membimbing pemuda-pemuda yang ada di Karanggayam ini, yang mana tadi telah saya sampaikan bahwa kegiatan pemuda itu kebanyakan sekarang banyak main game, banyak dengan kegiatan-kegiatan, misalnya dia mengikuti kegiatan-kegiatan nonton dangdut, nonton konser seperti itu, sehingga mentor-mentor di sini tentunya tidak jemu-jemu dan dengan telaten membimbing pemuda-pemuda di sini sehingga bisa
mewujudkan suatu kegiatan positif untuk mengalihkan kegiatan pemuda yang sekiranya kurang baik ya, kurang positif, kita arahkan, kita alihkan ke kegiatan menari yang mengarah ke kegiatan yang positif. Pesan kami selaku ketua kelompok seni, kami tetap, mari kita tetap semangat dalam melestarikan budaya tradisional yang ada di Kabupaten Boyolali, dan mari kita belajar ke kegiatan yang lebih positif untuk bisa menjaga kelestarian kebudayaan yang ada di Kabupaten Boyolali ini. Jangan males-males, jangan enggan-enggan, atau mungkin nek disuruh latihan males-males. Jadi pesan saya kepada pemuda, tetap semangat, tetap berlatih untuk mewujudkan melestarikan kebudayaan yang ada di Kabupaten Boyolali. Pesan saya kepada pemuda yaitu untuk tetap semangat dan terus belajar mempelajari kesenian budaya yang ada di sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Di saat sinar matahari meredup di akhir masa, gemerlap lampu-lampu kecil sanggar mulai menerangi kegelapan dengan lembut, seakan mengundang kenangan para leluhur untuk datang kembali. Perlahan-lahan, jejak kaki yang terinspirasi oleh langkah-langkah zaman dulu mulai terdengar, diiringi oleh alunan musik yang mengalun syahdu. Para penari yang menjaga getaran warisan nenek moyang dan seniman yang menjalin harmoni dengan catatan-catatan sejarah, bersatu dalam langkah yang terhanyut dalam kisah masa lalu. Mereka bukan hanya sekedar menjaga budaya, melainkan juga menularkan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi mendatang. Desa ini menjelma menjadi penggembara di tengah derasnya arus perkembangan teknologi, juga berdiri sebagai penjaga api suci tradisi. Seperti nyala lilin yang tak pernah padam, api suci tradisi akan terus membara, membawa cahaya bagi setiap langkah di masa depan yang penuh makna. KPM Budaya, Semangat melestarikan budaya.